Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana pesantren yang akan diteror oleh orang yang tidak dikenal. Nah, kira-kira apakah nantinya Adi akan berhasil menemukan siapakah orang yang telah melakukan teror di pesantren itu? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Fauzan yang benar-benar memiliki ide yang sangat gila ya kawan-kawan, di mana Fauzan ingin kembali pada Rindu, padahal sudah jelas-jelas Rindu pasti akan menolak ajakan rujuk dari Fauzan ya kawan-kawan atas semua yang telah Fauzan lakukan pada Rindu. Namun demi untuk Ayu, Fauzan bahkan merendahkan harga dirinya. Fauzan mencoba untuk mendekati Rindu lagi, namun tentunya Rindu tidak akan semudah itu luluh kepada Fauzan ya kawan-kawan. Rindu tidak akan lagi terpengaruh kepada rayuan dari Fauzan, karena Fauzan adalah laki-laki yang sangat menjijikan ya kawan-kawan. Laki-laki labil yang egonya sangat tinggi. Ya, namun meskipun telah ditolak, saat itu Fauzan tetap mengejar-ngejar Rindu ya kawan-kawan. Bahkan ketika Rindu mau pergi jalan kaki, Fauzan pun mengikuti Rindu dengan mobilnya. Fauzan menyuruh Rindu untuk masuk ke dalam mobilnya dan akan mengantarkan Rindu ke tempat tujuan Rindu. Namun saat itu Rindu menolak. Rindu bahkan lebih memilih untuk naik angkutan umum ya kawan-kawan daripada berada satu mobil dengan Fauzan. Namun Fauzan tidak menyerah. Fauzan terus-menerus mengikuti Rindu ya kawan-kawan. Fauzan mengatakan bahwa kamu tahu aku Rindu, aku tidak akan menyerah semudah itu. Ya, Fauzan terus-menerus mengejar mobil Rindu. Rindu yang ada di dalam angkutan pun melihat ke arah mobil Fauzan. Rindu benar-benar marah karena Fauzan bersikap seperti itu. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di sisi lain saat itu Denny yang sedang berada di ruang kerjanya tiba-tiba didatangi oleh Adi. Adi yang tiba-tiba datang pun melempar pulpen dan hampir saja mengenai wajah Denny ya kawan-kawan. Denny pun terkejut melihat pulpen tersebut bahkan tertancap persis di titik tengah sebuah target ya kawan-kawan. Adi pun langsung menendang perut Denny. Adi memperingatkan Denny untuk tidak mengganggu Rindu, karena jika Denny mengganggu Rindu maka akan berurusan dengan Adi, karena mulai saat ini Adi akan terus melindungi Rindu ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti. Saat itu Fauzan yang pulang ke hotel tiba-tiba terkejut dengan adanya Alia di dalam kamarnya. Fauzan pun menyuruh Alia untuk pergi, namun Alia menolak. Alia malah justru mengajak Fauzan untuk pulang. Fauzan tentunya tidak mau dan mengatakan jika untuk apa dirinya pulang jika di rumah tidak ada satu orang pun yang bisa Fauzan percaya.
Alia mengatakan jika bagaimanapun dirinya adalah istri Fauzan, namun Fauzan bersikeras menolak. Fauzan tidak mau mengakui Alia sebagai istrinya. Fauzan mengatakan jika Alia tidak pernah menjadi istri Fauzan. Ya mungkin karena selama pernikahan Alia dan juga Fauzan tidak pernah melakukan hubungan suami istri ya kawan-kawan, sehingga Fauzan mengatakan hal seperti itu. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu di pesantren Rindu mendapatkan sebuah kotak misterius dari seseorang. Dan pada saat Rindu membukanya, ternyata isinya adalah kain kafan yang sudah banyak sekali bercak darahnya ya kawan-kawan. Hal itu membuat Rindu ketakutan dan melempar kotak tersebut. Adi dan juga Bunda Aminah pun langsung datang menghampiri Rindu. Adi saat itu melihat kain kafan yang sudah berceceran. Adi pun mengambil tulisannya, yang ternyata tulisannya itu adalah sekali pembunuh akan selalu menjadi pembunuh. Itu berarti menandakan bahwa teror ini untuk Adi ya kawan-kawan, karena Adi yang saat ini sedang difitnah telah membunuh seseorang. Wah, memang benar-benar bahayanya fitnah itu melebihi pembunuhan ya kawan-kawan. Fitnah itu sangat kejam sekali. Benar saja dosa fitnah itu lebih besar daripada dosa pembunuhan. Karena ya seperti itu, ketika kita terkena fitnah, semua orang akan menghardik kita, akan memojokkan kita, akan menghina kita, dan membuat hidup kita menderita ya kawan-kawan. Padahal itu adalah hal yang tidak pernah kita lakukan. Nah, kira-kira apakah nantinya Adi akan secepatnya berhasil mengungkap siapakah pelaku teror tersebut dan memaksa orang itu untuk mengaku siapa yang telah menyuruhnya. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.